Hai semuanya, selamat datang di Crispy Movie. Nah, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita anime yang sangat populer, yaitu Attack on Titan, atau juga yang biasa dikenal dengan Shingeki no Kyojin Season 1. Tapi sebelumnya Mimin harus mengingatkan, dalam film kali ini banyak adegan kekerasan, tragedi, dan darah. Jadi tidak diperuntukkan untuk anak di bawah 18 tahun. Tapi jika kalian ingin tetap nonton, ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin cerita kali ini akan sedikit panjang ya guys ya, tapi ya semoga kalian tidak bosan. Dan dalam film kali ini akan ada beberapa konflik, persahabatan, politik, bahkan agama. Namun mungkin tidak diceritakan semuanya oleh Mimin. Tapi admin akan berusaha membuat ceritanya detail dan dapat dimengerti sepenuhnya. Dan kalau ingin nonton film lengkapnya, silahkan nonton di situs-situs film bajakan kesayangan Anda. Dan cerita kali ini adalah season 1, jadi silahkan di subscribe untuk mendapatkan notifikasi saat season 2 nya diupload ya. Atau bisa dicek di atas video ini di halaman channel, mungkin 1 minggu setelah video ini dipublish. Oke, karena udah kepanjangan openingnya, langsung aja kita ke videonya, gas. Take one. Dalam dunia ini, manusia hidup damai dan aman di balik tembok selama lebih dari 100 tahun. Belum diketahui bagaimana tembok besar ini dibangun. Yang jelas, tembok ini melindungi umat manusia dari satu makhluk raksasa tak berakal yang suka memburu dan memangsa manusia. Dan raksasa itu dikenal dengan nama Titan. Dan Titan ini sangat banyak, bahkan seperti tidak terbatas. Nah, manusia ini hidup dalam 3 lapisan tembok atau dinding. Dinding paling luar disebut dinding Maria, dinding yang di tengah disebut dinding Rose, dan dinding paling dalam disebut dinding Sina. Dan hanya para bangsawan dan pejabat atau pasukan-pasukan khusus kerajaanlah yang tinggal di balik dinding Sina, karena dinding itulah yang dianggap paling aman. Nah, kisah ini akan dimulai di tahun 845 di satu kota di selatan dinding Maria, sebuah kota yang bernama distrik Shigansina, yaitu sebuah kota di luar dinding Maria yang juga dilindungi oleh dinding yang menjorok keluar. Sebenarnya kota ini digunakan untuk memancing Titan agar ke sana, agar nantinya bisa dikendalikan oleh militer, agar tidak merusak dinding Maria yang utama. Lanjut, kita akan berkenalan dulu dengan karakter utama yang paling penting dalam serial anime ini, Eren Yeager, yaitu pemeran utama kita. Ia adalah seseorang yang sangat berambisi kuat untuk bergabung dengan pasukan pengintai karena ia ingin melihat dunia luar. Ia merasa hidup di dalam tembok seperti hidup dalam kurungan. Selanjutnya, Mikasa Ackerman adalah anak perempuan yang selalu menggunakan shell merah. Ia adalah saudara angkatnya Eren, dan ia adalah anak perempuan yang sangat kuat dan cepat dan sangat protektif pada Eren. Ia selalu melindungi Eren dari segala macam bentuk bahaya. Selanjutnya, Armin Alert. Maaf ya kalau pengucapannya salah, karena nama-nama di anime ini susah-susah guys disebutnya. Oke, lanjut. Nah, Armin ini adalah anak yang sangat pintar, punya inisiatif tinggi dan wawasannya sangat luas, dan banyak mengetahui tentang dunia luar. Namun secara fisik, dia sangat lemah. Oke, kita lanjut ceritanya. Saat itu, Eren sedang makan bersama Mikasa dan kedua orang tuanya. Ayah Eren bernama Grisha Yeager, yang adalah seorang dokter dan peneliti. Nah, saat ibunya Eren memarahi Eren karena Eren sangat ingin menjadi pasukan pengintai. Oke, apa itu pasukan pengintai? Nah, pasukan pengintai itu atau yang disebut Survey Corps adalah salah satu pasukan khusus kerajaan yang bertugas untuk pergi ke luar tembok untuk mempelajari dan mengetahui kelemahan para Titan agar bisa mengalahkannya di masa depan. Namun, sebagian besar pasukan ini meninggal dalam misi saat bertarung melawan Titan. Dan di Shigansina ini kita juga diperlihatkan satu pasukan militer lain, namun di divisi yang berbeda, yaitu pasukan penjaga. Pasukan ini adalah pasukan yang bertugas menjaga tembok, namun hanya bertugas di atas tembok atau di dalam tembok saja. Oke, kita lanjut lagi ke Eren. Nah, saat Eren bertengkar dengan ibunya, namun ayah Eren malah mendukung keputusan Eren dan berkata kepada Eren bahwa ia akan menunjukkan sebuah rahasia di ruang bawah tanah nanti saat ia pulang dari tugasnya di luar kota. Lalu pergilah ayahnya Eren ini. Dan di hari yang damai itu, tiba-tiba muncul sebuah ledakan disertai kilat. Dan muncul satu Titan yang berbeda dengan Titan-Titan lainnya. Titan ini tampak kulit dan berukuran lebih besar, bahkan bisa melebihi tinggi tembok, yang disebut dengan Titan kolosal.
Nah, Titan itu berhasil merusak tembok yang melindungi distrik Shigansina dan langsung menghilang, dan dari sinilah awal bencana dimulai, guys. Para Titan-Titan abnormal atau Titan-Titan tak berakal masuk dan mulai membuat kekacauan. Bangunan-bangunan pun banyak yang rubuh oleh para Titan. Titan itu berlarian dan mengejar para manusia dan memakannya. Dan saat itu Eren dan Mikasa sedang berusaha menyelamatkan ibunya yang tertimpa reruntuhan. Namun ya mereka masih kecil, tidak kuat mengangkat reruntuhan itu. Nah, seorang pasukan penjaga yang bernama Hannes menyelamatkan mereka berdua. Namun Eren sempat melihat ibunya dimakan oleh Titan. Hal itu membuat trauma yang mendalam dan dendam Eren kepada para Titan dan bersumpah akan membunuh semua Titan di luar tembok. Akhirnya, Eren, Mikasa, dan Armin berhasil diselamatkan oleh Hannes dan dibawa menuju ke dalam gerbang dinding Maria. Namun tiba-tiba satu Titan lain, Titan yang juga berbeda dengan Titan biasa, namanya adalah Titan Armor. Titan ini memiliki tubuh yang dilapisi baja. Titan ini pun langsung menerobos tembok utama dan kemudian membuat lubang yang besar. Lalu Titan itu pun juga menghilang seperti Titan kolosal tadi, guys. Sehingga membuat Titan abnormal akhirnya masuk ke dalam dinding Maria. Dan tragedi itulah yang disebut dengan kehancuran dinding Maria. Akibat kejadian itu banyak manusia dan pasukan militer yang tewas. Dan dengan kejadian itu mengurangi cukup banyak populasi manusia. Eren, Mikasa, dan Armin bersama dengan para manusia yang selamat kemudian mengungsi ke dalam dinding Rose. Kini populasi manusia hanya berpusat di dalam dinding Rose. Namun bencana kelaparan terjadi karena jumlah populasi di dalam dinding Rose jadi meningkat. Dan pasokan makanan tidak cukup, yang akhirnya pemerintah mengutus semua warga yang tidak punya kerjaan untuk bertarung dan melawan para Titan dengan dalih untuk merebut kembali tembok Maria. Namun itu hanyalah rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah populasi, dan itu terbukti berhasil karena sebagian besar dari mereka tidak selamat dalam misi itu. Lalu di tahun 847 atau 2 tahun setelah tragedi tembok Maria, Armin, Mikasa, dan Eren bergabung dengan kelompok pelatihan militer. Tujuan Eren adalah jelas menjadi pasukan pengintai, dan tujuan Mikasa juga jelas, yaitu untuk bisa di dekat Eren dan menjaganya. Armin juga ingin menjadi pasukan pengintai agar bisa pergi keluar tembok. Nah, di camp pelatihan ini kita akan kembali diperkenalkan dengan beberapa karakter baru. Sebenarnya banyak karakter dalam serial anime ini, tapi admin akan memperkenalkan karakter penting saja ya. Karakter lain akan admin perkenalkan saat adegan aja. Karena banyak karakter yang ikut sebentar lalu kemakan oleh Titan. Oh iya, camp pelatihan ini adalah camp untuk mencari prajurit-prajurit terbaik yang nantinya bisa dimasukkan ke dalam 3 divisi militer, yaitu pasukan penjaga yang tadi sudah dijelasin ya. Selanjutnya pasukan pengintai, tadi juga sudah dijelasin, dan divisi ini tidak banyak yang berminat karena tidak ada yang ingin mati sia-sia. Nah, yang terakhir adalah pasukan yang menjadi favorit, yaitu polisi militer. Divisi ini adalah divisi yang bekerja di pusat pemerintahan dan hidup enak di dalam dinding Sina. Banyak yang mendaftar ke camp pelatihan ini hanya untuk masuk ke divisi ini. Namun camp ini hanya memilih 10 orang terbaik saja yang bisa masuk ke polisi militer. Oke, lanjut karakter pentingnya. Yang pertama ada Jane Kristen, berasal dari distrik Trost, bergabung ke camp pelatihan karena ingin menjadi polisi militer. Kedua, Marco Bot dari Jinae, yaitu kota di belakang dinding Rose, orang yang baik hati dan teman Jen. Sama seperti Jen, dia ingin bergabung dengan polisi militer. Ketiga, Connie Springer dari desa Ragako, orang yang polos namun lincah dan loyal. Yang keempat, Sasha Blows dari desa Doper, desa pemburu, yang selalu lapar dan suka makan, namun lincah dan jago memanah. Yang kelima, Rainer Brown, berasal dari utara, bersifat dewasa sebagai kakak, kuat, dan sangat taktis. Yang keenam, Bertolt Hofer, berasal dari distrik Karanes, pendiam namun jago di udara. Ketujuh, Annie Leonhardt dari Mitras, gadis pendiam, punya keahlian bela diri yang luar biasa. Yang kedelapan, Krista Lenz, belum diketahui identitasnya, tapi bersifat baik dan disukai banyak orang. Kesembilan, Ymir, tidak diketahui juga asalnya dan dia hanya peduli pada Krista. Oke, lanjut. Camp ini diawali dengan tes masuk untuk mengendalikan alat manuver 3 dimensi. Alat yang digunakan para pasukan untuk berpindah-pindah tempat dengan cepat, yaitu dengan kabel yang ditembakkan oleh tabung gas yang nantinya akan disangkutkan di bangunan. Yang sistemnya mirip Spider-Man lah.
Atau yang main Mobile Legend itu seperti Hero Fanny lah, begitu kira-kira. Dan dalam tes ini, Mikasa tampak paling dominan dan cepat menguasai tes itu. Namun Eren malah hampir gagal. Namun Eren masih diberi kesempatan untuk tes sekali lagi esok hari. Pada malam harinya, Eren diajari Reiner dan Bertolt untuk menguasai teknik manuver 3 dimensi itu. Dan akhirnya pada kesempatan terakhir Eren masih gagal. Namun itu ternyata peralatan manuver 3 dimensi Eren rusak dan diganti dengan yang baru. Dan akhirnya ia berhasil lolos. Dan akhirnya mereka pun bisa berlatih. Banyak orang yang berusaha bersaing agar bisa masuk ke dalam top 10 prajurit terbaik dengan tujuan itu tadi, masuk ke polisi militer dan hidup enak di tengah kota. Namun tetap Mikasa menjadi yang favorit karena ia terlihat sangat tangguh. Nah, di sini juga diketahui kelemahan para Titan, yaitu tengkuknya atau belakang lehernya, yang bila disayat dengan kedua pedang, maka Titan itu akan dikalahkan. Dan informasi baru juga didapat bahwa sebenarnya tidak pasti tujuan Titan ini memangsa manusia, karena sebenarnya mereka tetap bisa hidup walaupun tanpa makan. Jadi disimpulkan bahwa Titan ini memakan manusia hanya untuk memusnahkannya. Oke, lanjut. Eren kemudian bertemu dengan Annie. Annie sempat bertarung dengan Eren, namun Annie sangat tangguh dan bahkan juga mampu mengalahkan Reiner yang memiliki badan yang besar. Oke, kita skip aja ya konflik yang ada di game ini. Singkat cerita, 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun 850, mereka akhirnya lulus. Dan diumumkan 10 prajurit terbaik dari angkatan 104 ini. Peringkat ke-10 Crystal Lance, 9 Sasha Blows, ke-8 Connie, ke-7 Marco, ke-6 Jen, ke-5 Eren, ke-4 Annie, ke-3 Bertolt, kedua Reiner, dan yang pertama adalah Mikasa. Yang artinya mereka ini bisa memilih untuk masuk ke polisi militer. Nah, tahun itu sehari sebelum peresmian 10 prajurit terbaik, mereka semua ditugaskan di distrik Trost di bagian luar dinding Rose, kota yang mirip seperti Shiganshina. Mereka menjaga tembok dan pasokan, dan juga sebagai praktek lapangan. Namun kejadian 5 tahun lalu berulang, kilat pun datang dan Titan kolosal kembali muncul. Eren yang penuh dengan semangat balas dendam mencoba menyerang Titan kolosal ini. Namun kembali Titan kolosal itu hilang di tengah asap tebal. Setelah kembali berhasil menjembol dinding, membuat para Titan abnormal masuk dan kembali memangsa manusia, persis kejadian di Shiganshina. Oh iya, kenapa pasukan pengintai, yaitu pasukan khusus yang punya kemampuan melawan Titan, tidak ada saat itu? Yaitu karena mereka ditugaskan keluar tembok dan hanya pasukan penjaga saja yang ada di sana. Oke, lanjut. Nah, saat itu berita pun sampai ke satu komandan tertinggi pasukan penjaga, yaitu Komandan Pixis, yang langsung bergerak ke tembok untuk memantau situasi. Nah, di tengah pertempuran itu banyak sekali pasukan yang tewas, termasuk unit 34, yaitu unit di mana Armin dan Eren bersama prajurit lainnya ditempatkan. Sedangkan Mikasa terpisah menjadi pendukung pasukan elit karena kemampuannya. Dan unit 34 semuanya pun satu persatu tewas, bahkan Eren juga sempat digigit kakinya hingga putus. Dan Armin pun hampir ditelan oleh satu Titan. Namun Eren langsung masuk ke mulut Titan itu dan menarik Armin keluar dan menyelamatkannya. Namun aksi itu membuat Eren tertelan oleh Titan itu. Hal itu membuat Armin sangat trauma dan hanya Armin yang selamat dari unit 34. Mikasa pun datang karena mencemaskan Eren dan melihat Armin yang sudah terdiam. Dan saat tahu bahwa Eren sudah dimangsa oleh Titan, Mikasa pun menyuruh yang lainnya pergi ke pusat kota untuk mengambil alih pasokan gas sumber daya untuk manuver 3 dimensi mereka. Karena gas manuver 3 dimensi mereka sudah tidak banyak akibat pertarungan dengan Titan. Mikasa lalu dengan cepat mengejar Titan yang memakan Eren. Ia kehilangan kendali karena kehilangan Eren. Ia mengamuk melawan Titan padahal gasnya sudah habis. Nah, kenapa Mikasa bisa sampai begitu peduli pada Eren? Ceritanya itu dulu saat Mikasa kecil, orang tuanya dirampok karena Mikasa ini adalah ras manusia yang langka. Dan saat disandra, Eren menyelamatkannya dan membunuh perampok itu. Dan sejak saat itu Mikasa diangkat oleh ayahnya Eren, dan Eren lalu memberikan shell merah itu pada Mikasa yang masih selalu dipakai Mikasa sampai sekarang. Sejak saat itu Mikasa kagum dan selalu mengikuti dan melindungi Eren.
しまったらもう Oke lanjut. Dan saat itu Titan ingin memakan Mikasa yang jatuh karena kehabisan gas. Tiba-tiba satu Titan muncul, Titan yang tampak berbeda. Titan itu lalu menyelamatkan Mikasa dengan melawan semua Titan-Titan lain. Armin dan Connie lalu menemukan Mikasa yang sudah terletak kehabisan gas. Nah, kita singkat aja ya detail pertarungan di sini. Nah, singkat cerita, Armin, Mikasa, Jin, Connie, dan lainnya berhasil merebut kembali tempat pasukan gas dari para Titan yang berkumpul di sana berkat strategi dari Armin. Dan di luar, Titan yang menyelamatkan Mikasa tadi tampak sudah menghabisi banyak Titan-Titan tak berakal. Namun Titan itu tidak mampu bertahan dan akhirnya kalah dimakan oleh para Titan yang sangat banyak dan disaksikan oleh beberapa prajurit di sana. Nah, ternyata fakta mengejutkan terungkap. Ternyata raksasa itu adalah Eren. Eren ternyata punya kemampuan berubah menjadi Titan yang disebut Titan Shifter. Dan Titan Shifter ini juga memiliki kekuatan untuk meregenerasi tubuh dengan cepat. Maka dari itu, tangan Eren dan kakinya yang sudah putus tadi dapat kembali utuh. Nah, kuat dugaan itu semua adalah ulah ayah Eren, karena Eren sering bermimpi ayahnya sedang menyuntikkan sesuatu cairan dan berkata bahwa kekuatan ini akan berguna suatu saat. Dan dari sinilah kita tahu bahwa Titan-Titan seperti Titan Kolosal, Titan Armor yang berbeda itu adalah Titan Shifter. Oke lanjut. Nah, akhirnya Eren pun ditangkap karena kemampuan Eren untuk berubah menjadi Titan itu dianggap sebagai ancaman yang membahayakan umat manusia dan hampir dihabisi oleh pasukan penjaga. Armin dan Mikasa mencoba melindungi Eren. Namun saat meriam ditembakkan, Eren lalu menggigit tangannya dan berubah menjadi Titan. Namun Titan itu tidak sempurna, tapi cukup untuk menahan serangan meriam エレン itu. が私たちを守って Armin lalu memohon dan berkata bahwa Eren bisa menjadi kekuatan baru dan Armin punya rencana untuk merebut kembali dinding Trost sebelum Titan Armor kembali datang dan merusak dinding utama. Hal itu didengar oleh Komandan Pixis yang baru sampai, lalu ia menjalankan rencana Armin, yaitu dengan Titan Eren mereka mengangkat batu besar dan menutup lubang di dinding Trost dan pasukan-pasukan mengalihkan para Titan agar tidak menyerang Eren. Sementara beberapa unit elit ditugaskan untuk menjaga Eren agar bisa mengangkat batu itu, termasuk Mikasa juga membantu mengawal Eren. Namun ternyata semuanya tidak berjalan mulus. Eren tidak mampu mengendalikan raksasanya, bahkan Eren juga menyerang Mikasa, membuat keadaan kacau. Eren terduduk karena pukulannya sendiri, membuat para pasukan penjaga kembali tidak mempercayai Eren. Namun Armin datang dan membuat Eren tersadar dan akhirnya berhasil mengendalikan kekuatan Titan itu dan membawa batu besar. Namun para Titan abnormal lalu datang dan menyerang Eren, membuat pasukan elit penjaga banyak yang tewas. Eren berhasil menutup lubang dinding, yang membuat untuk pertama kalinya umat manusia berhasil menang melawan Titan dan bisa merebut kembali dinding. 巨人に勝ったよ Dan setelah Eren berhasil menutup lubang itu, Eren pun melemah dan kembali menjadi manusia. Namun para Titan abnormal datang untuk menyerang Eren. Lalu para pasukan pengintai pun datang dan membantu Eren untuk mengalahkan para Titan-Titan abnormal itu. Keberhasilan itu juga harus dibayar dengan banyaknya prajurit yang tewas, termasuk Marco, temannya Jen, juga tewas. Hal itu membuat Jen sangat terpukul. Nah, kali ini kita akan perkenalan lagi dengan karakter penting di pasukan pengintai ini atau Survey Corps. Yang pertama adalah Komandan Erwin Smith, yang adalah komandan tertinggi dari pasukan pengintai, punya jiwa kepemimpinan, penuh strategi, tegas dan tenang. Yang kedua, Levi Ackerman, kapten pasukan operasi khusus. Orang kepercayaan Erwin, tubuhnya pendek namun sangat tangguh dan bahkan dijuluki sebagai prajurit terkuat saat ini. Sangat disiplin dan kejam terhadap musuh, namun setia kepada tim. Yang ketiga, Han Ji-zo, komandan divisi riset Titan, seorang wanita yang sangat antusias pada eksperimen Titan, bertugas mengawasi dan meneliti para Titan. Oke lanjut. Nah, karena aksi Eren itu membuat kepercayaan pasukan militer terpecah. Beberapa percaya kepada Eren dan bisa menjadi harapan baru umat manusia. Dan yang lainnya menganggap Eren sebagai ancaman karena bisa berubah menjadi raksasa. Maka dari itu Eren dihakimi. Nah, kita singkat aja ya. Hasil dari pengadilan itu, Eren diizinkan bebas, namun dalam pengawasan pasukan pengintai, dan Kapten Levi ditugaskan khusus untuk menjaga Eren. Dan otomatis kini Eren menjadi pasukan pengintai.
tibalah hari pemilihan anggota militer. Dan karena Eren sudah ada di pasukan pengintai, tentu saja Mikasa dan Armin juga ikut menjadi pasukan pengintai. Dan juga beberapa prajurit top 10 lainnya akhirnya memilih menjadi pasukan pengintai karena Eren. Connie, Sasha, Krista, Ymir, Reiner, dan Bertolt memutuskan ikut Eren bergabung dengan pasukan pengintai. Bahkan Jen yang sebelumnya sangat ingin masuk ke polisi militer akhirnya berubah pikiran karena sahabatnya Marco telah gugur karena tragedi di Trus tadi. Namun Annie tetap bergabung dengan polisi militer. Oke, lanjut. Nah, Eren yang lebih dulu gabung dengan pasukan pengintai diawasi khusus di timnya Levi. Ada beberapa anggota lain tapi ya nggak usah dikenalkan lah ya. Sementara teman Eren yang lainnya berada di tim yang terpisah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kali ini kita beralih ke cerita pasukan pengintai ya. Hanji yang berada di subdivisi penelitian Titan sedang meneliti dua Titan tak berakal yang dia beri nama Bin dan Sony. Nah, terungkap juga nih, pasukan pengintai tak hanya membunuh para Titan, tapi juga menangkap mereka hidup-hidup. Nah, saat itu juga Hanji sempat meneliti Eren dan mencari tahu bagaimana Eren bisa berubah. Namun kadang Eren kesulitan untuk berubah. Kadang juga Eren bisa berubah, namun tidak ke bentuk sempurnanya. Oke, lanjut. Ada satu kejadian di mana ternyata ada penyusup dan mereka membunuh subjek penelitian Hanji, yaitu Sony dan Bin. Membuat kerajaan mengeluarkan peraturan bahwa prajurit tidak diizinkan menggunakan manuver 3 dimensi tanpa izin. Oke, lanjut lagi. Nah, sekilas kita akan kembali di saat Eren di penjara tadi. Di sana, Erwin menginterogasi Eren tentang kunci yang dibawanya, yang saat itu sedang dipegang oleh Erwin. Oh iya, mungkin kalian bingung kenapa kunci itu bisa ada sama Eren. Nah, tadi sudah admin bilang kan Eren mendapatkan mimpi tentang ayahnya. Nah, itu adalah kejadian di mana setelah keruntuhan Shiganshina, Eren bertemu dengan ayahnya di hutan. Ayahnya lalu memberikan kunci dan menyuntikkan serum Titan itu. Namun Eren kehilangan ingatan saat transformasi awal Titan itu, dan ingatannya hanya samar dan lewat mimpi saja. Oke, lanjut ya. Nah, Eren pun berkata bahwa kunci itu adalah kunci ruang kerja bawah tanah ayahnya, di mana di sana terdapat rahasia tentang para Titan dan siapakah musuh dari umat manusia yang sesungguhnya. Yang membuat Erwin memulai misi kembali ke Shiganshina untuk mencari jawaban di ruang bawah tanah. Akhirnya mereka pun pergi. Dengan strategi Erwin, mereka berhasil berjalan cukup jauh menuju Shiganshina. Lalu tiba-tiba satu Titan baru muncul, yaitu Titan wanita. Nah, Titan itu awalnya berlari dan tidak menghiraukan para prajurit lain. Namun karena banyak prajurit yang menyerang, jadinya dia juga balik menyerang. Dan beberapa dari mereka tewas karena manuver 3 dimensi susah digunakan di tempat terbuka. Nah, saat sampai di kelompoknya Armin, Titan itu menyerang. Titan wanita itu sangatlah tangguh, namun tidak membunuh Armin. Dan lanjut lagi pergi meninggalkannya, yang membuat Armin sadar Titan itu sedang memburu Eren. Nah, dengan sinyal dari kelompok Armin, kelompok Levi di mana ada Eren di sana merubah strategi dan memberitahu ke semua pasukan lain untuk berjaga di luar hutan. Sementara kelompok Eren masuk ke tengah hutan dengan pohon yang sangat tinggi. Para Titan-Titan abnormal lalu terpancing dengan pasukan di tepi hutan, sementara Titan wanita masih mengejar kelompok Eren. Eren heran kenapa prajurit lain tidak mengetahui rencana B ini. Banyak juga pasukan lain yang bingung kenapa mereka pindah haluan ke hutan dan bukan kembali ke dinding. Demi menjaga Eren, banyak pasukan yang tewas oleh Titan wanita itu. Kelompok Levi tetap memancing Titan wanita itu masuk ke hutan dan mengejar mereka. Namun ternyata itu adalah jebakan dari Erwin yang ingin menangkap Titan wanita itu hidup-hidup untuk menangkap orang di dalam Titan wanita itu dan menginterogasinya. Nah, jadi tuh rencana ini tidak diberitahukan kepada semua anggota karena Erwin menduga ada penyusup di pasukan pengintai dan membocorkan informasi strategi kepada Titan wanita ini. Jadi ada beberapa penyusup di sana. Karena saat Sony dan Bin dibunuh, yang membunuh itu 2 prajurit menggunakan peralatan manuver 3 dimensi. Jadi itu yang membuat mereka sadar bahwa penyusup itu ada di antara pasukan militer. Nah, lanjut. Mereka ingin mengeluarkan orang yang menjadi Titan wanita itu dengan membelah bagian belakang lehernya. Namun ternyata Titan wanita itu memiliki kekuatan untuk mengeraskan bagian belakang lehernya dengan kristal yang sangat kuat. Dan bahkan pedang tajam mereka tidak mampu menembus kristal itu. Hingga akhirnya Titan wanita itu mengeluarkan bau yang memancing para Titan-Titan abnormal untuk datang dan memakannya. Dan kemudian penyusup yang menjadi Titan wanita itu kabur dan lalu menyerang kelompok Eren yang sudah ditinggal Kapten Levi.
Nah, tiba-tiba penyusup itu kembali berubah menjadi Titan wanita, dan saat akan diserang, Titan wanita itu mengeraskan tengkuknya, sehingga sulit untuk mengalahkannya. Lalu, Eren juga berubah menjadi Titan. Eren dan Titan wanita itu pun bertarung. Namun ternyata kemampuan bela diri Titan wanita itu sangat hebat, sehingga Eren berhasil dikalahkan oleh Titan wanita itu, dan kemudian Titan itu menculik Eren. Mikasa yang melihat itu marah dan mengejar Titan wanita itu. Dibantu Levi, mereka berhasil mengambil Eren dan meninggalkan Titan wanita itu, dan misi untuk menangkap Titan wanita itu dibatalkan. Mereka pun kembali ke dalam dinding. Nah, lanjut di dalam dinding Sina di distrik Stohes, kita diperlihatkan Annie yang baru terbangun. Ia kesiangan karena kelelahan. Nah, mereka ditugaskan untuk mengawal pasukan pengintai yang membawa Eren untuk diadili karena misi tadi kembali gagal. Nah, saat itu Annie bertemu dengan Armin yang meminta tolong untuk membantu dirinya kabur membawa Eren agar tidak dihukum. Nah, saat itu Armin, Mikasa, dan Eren membawa Annie ke terowongan. Annie sadar itu adalah jebakan, yang ternyata pasukan pengintai sudah mengetahui siapa yang menjadi Titan wanita, yaitu Annie. Armin sadar karena keanehan terlihat. Annie sempat menggunakan peralatan manuver 3 dimensi milik Marco yang sudah tewas, dan juga gaya bertarung Annie mirip dengan Titan wanita, plus dia bisa mengenali Armin saat melihatnya dan kenal dengan Eren. Kemudian Armin mencurigai ada penyusup lain yang menjadi Titan kolosal dan Titan armor yang bersembunyi dalam pasukan militer ini. Annie pun langsung berubah menjadi Titan wanita untuk kabur. Eren adalah yang paling vokal tidak percaya kepada Annie. Ia masih tetap tidak percaya dengan apa yang telah dilakukan Annie, karena Eren dekat dengan Annie dan tahu bahwa Annie adalah wanita yang baik, membuat ia kesulitan untuk berubah menjadi Titan karena ia merasa tidak ingin bertarung melawan Annie. Mikasa pun sinis melihat Eren dan bertanya pada Eren apakah ia punya perasaan kepada Annie, dan kembali Mikasa mengingatkan Eren tentang apa yang telah dilakukan oleh Annie. Mikasa dan Armin pun pergi bertarung melawan Titan Annie. Namun karena Annie yang tangguh serta dapat merubah dan mengeraskan tubuhnya, membuat mereka berdua kesulitan memotong leher Annie. Lalu Eren yang kemudian teringat bahwa banyak temannya di pasukan pengintai yang tewas oleh Titan Annie berubah menjadi Titan dan lalu mengejar Annie. Dan rencana ini adalah rencana Erwin yang sengaja menyebak Annie, namun ia membuat kota Stohes di dalam tembok Sina rusak dan banyak membunuh para warga, sehingga membuat Erwin ditahan. Oke, kita lanjut ke Eren dan Annie dalam bentuk Titannya. Nah, Annie ini sangat jago bela diri, membuat Eren kesulitan, namun Eren juga membuat Annie kesulitan karena tekad Eren yang kuat. Nah, saat Eren sudah hampir kalah, tiba-tiba Eren mengamuk dan menjadi Titan yang ganas dengan tubuh yang berapi-api. Ia menjadi Titan yang lebih kuat dan membuat Annie kewalahan. Annie pun mencoba kabur dengan memanjat tembok, namun Mikasa berhasil membuat Annie terjatuh. Lalu Eren dengan ganas mau memakan Annie karena Eren seperti sudah kehilangan kendali. Mereka sempat khawatir Eren akan membunuh dan memakan Annie karena rencana mereka adalah menangkap Annie hidup-hidup. Lalu Annie yang sudah terpojok pun kemudian berubah menjadi kristal, membuat Levi segera mengeluarkan Eren dengan menyayat leher Titan Eren. Nah, akhirnya rencana mereka menangkap Annie hidup-hidup kembali gagal. Memang mereka berhasil mengungkap siapa Titan wanita itu, namun mereka tidak bisa menginterogasi Annie karena dia berubah menjadi kristal dan membuat mereka tidak tahu siapa musuh mereka sebenarnya. Nah, season 1 ini berakhir dengan Erwin yang akhirnya disidang karena melakukan misi tanpa sepengetahuan pemerintah. Namun semua itu ada alasan. Erwin merahasiakan semuanya ini karena ia menduga ada penyusup di dalam pasukan militer, dan juga karena itu mereka berhasil menangkap Annie. Erwin akhirnya dibebaskan, tapi akibatnya pasukan pengintai diawasi ketat oleh pemerintah. Dan sidang untuk menghakimi Eren akhirnya ditunda. Masih banyak misteri tentang Titan di dalam season 1 ini, dan nanti semuanya akan banyak terungkap di season kedua. Dan film ditutup dengan diperlihatkan retakan di dinding karena Annie tadi. Tapi ternyata ada Titan mengintip dari dalam dinding itu. Nah, season 1 selesai. Nah guys, bagaimana cerita Attack on Titan season 1 ini?
Dan di season kali ini, admin lebih banyak memperkenalkan karakter-karakter penting. Jadinya ceritanya kepanjangan ya. Tapi itu agar kalian lebih paham untuk lanjut ke season kedua nantinya. Dan masih banyak yang belum terungkap, seperti siapa Titan Kolosal dan Titan Armor, dan kenapa ada Titan di dalam dinding. Oh iya guys, tolong di subscribe ya channel Mimin. Setidaknya bantu Mimin sampai 1000 subscriber dulu deh. Dan share ke teman-teman kalian agar mereka jadi wibu seperti kalian. Dan kalau video ini like-nya lebih banyak dari like video admin yang lainnya yang tidak seberapa itu, admin akan lanjut ke season 2 ya guys. Bercanda guys, admin akan tetap mengupload season keduanya. Ya mungkin 1 minggu ke depan lah kalau nggak sibuk. Oke, sudah guys, tetap jaga kesehatan kalian karena Titan mungkin akan datang dan memakan kalian. Oke, see you and bye.